Bertepatan di IMOS 2025, Morbidelli mengumumkan harga dari motor terbarunya ini. Ini adalah motor adventure heavyweight 1000 cc. Dia punya fitur mesin V-twin yang kita akan cobain. Nah, harganya 320 juta rupiah. Ya, cukup reasonable ya. Dan khusus di pameran kali ini, dia dapat potongan menjadi 299 juta rupiah. Nah, untuk membahas motor ini, kayaknya nggak enak kalau cuma ada di dalam ruangan pameran. Kita akan bawa keluar, saya akan ganti baju dulu, pakai riding gear, kita bawa motor ini keluar dan langsung kita cobain. Let's go! Gaya dari motor adventure langsung kelihatan ya di Morbidelli T1002 VX ini. Dia desainnya benar-benar motor onta dengan tangki yang sangat tinggi kayak seperti punuk dengan lampu depan dan ada dua spakbor atas dan bawah kayak cocor bebek gitu. Dan ada windshield yang tinggi. Dan windshieldnya ini bisa disetel tapi masih manual ya. Dengan cara mengendorkan seperti ini, dinaikkan sama diturunkan. Jadi kalau naik ya segini, mungkin nggak terlalu tinggi ya, bedanya hanya ya, sekitar 5 cm. Dia punya lampu di depan sepasang dan lampunya semuanya LED, baik lampu depan, lampu dekat, lampu jauh, dan ada DRL juga. Jadi lampunya itu tidak AHU ya. Jadi di sini ada saklar lagi untuk menghidupkan lampunya. Jadi kalau matiin lampu di depan hanya nyala DRL-nya aja yang bentuk seperti V nyamping kiri kanan gitu. Lampu sennya juga LED depan dan belakang, dan dia punya stang yang cukup tinggi. Kalau kita lihat di sini racernya tinggi sekali sehingga gaya berkendaranya memang commanding banget Mas Bro. Dan dia punya jok yang tinggi. Tinggi saya 185 cm dan saya duduk di Morbidelli ini cukup commanding karena tinggi joknya 820 mm. Sebenarnya nggak terlalu tinggi ya kalau Anda punya postur seperti saya, tapi kalau postur Anda mungkin di bawah 175 mulai jinjit naik motor ini. Nah, stangnya itu ternyata cukup commanding buat saya. Kita coba berdiri di atas motor ini, dan kalau kita lihat dia nggak terlalu jauh dari lingkar pinggang saya. Jadi enak banget buat berdiri naik motor ini. Kalau yang lain mungkin dia perlu riser untuk mendekatkan stang dengan Anda, ini motor ini lumayan lah ya. Tapi posisi stangnya memang terasa lumayan jauh ke depan dari jok. Jadi untuk Anda yang posturnya tidak setinggi saya, mungkin akan agak jauh menggapai stang. Jadi memang dia jarak antara komstir dengan jok cukup jauh, dan apalagi ada tangki yang sangat besar ini dengan kapasitas 20 liter. Kenapa bisa seperti itu? Karena konfigurasi mesinnya V-twin. Nah, sekarang kita lihat mesinnya seperti apa. Sumber tenaga dari Big Bike ini adalah sebuah mesin 997 cc. Dia konfigurasinya V-twin 80 derajat dan dia punya sistem katup SOHC 4 katup per silindernya, dan dia bisa menghasilkan tenaga 88 daya kuda dan torsi 89 Nm. Ini adalah mesin yang cukup panjang ya dari depan ke belakang, dan nggak banyak yang pakai V-twin seperti ini. Mungkin hanya Harley Davidson saja yang pakai konfigurasi mesin seperti ini. Dan dia sudah injeksi memang, dan pendingin udara. Jadi kalau ada semacam sirip-sirip di sini, ini hanya aksen aja karena ada radiator besar di depan sini untuk pendinginnya. Dan dia belum ada teknologi quick shift, tapi di transmisinya ini dia disalurkan ke belakang dengan rantai,
dan sudah ada slipper clutch. Nah, mesin ini punya settingan yang sudah disetel di motor ini dan bisa diakses melalui menu di sebelah kanan. Anda punya 4 riding modes. Ada standar, sport, rain, dan off-road. Ntar kita lihat bagaimana cara mengakses fiturnya. Sekarang kita lihat kaki-kakinya seperti apa. Kaki-kaki sudah pasti jenjang. Dia punya shock breaker depan upside down 43 mm dan dipadu dengan shock breaker belakang monoshock memang ya, dan depan belakang itu adjustable tapi penyetelannya dengan manual, lalu dipadu dengan kaki-kaki yang juga gaya-gaya adventure. Ini peleknya 19 inci di depan dan 17 inci di belakang, dan dia pakai pelek jari-jari tapi tubeless, jadi jari-jarinya tembus ke bagian luar pelek ini, dan ini adalah ciri khas memang motor adventure ya. Sampai BMW GS sekalipun pakai pelek Acron yang seperti ini desainnya, dan dipadu dengan ban yang standarnya dia pakai Michelin Anarchy Adventure di depan dan di belakang. Bannya di depan 120 dan di belakang lebar 170, jadi kelihatan dia keker sekali. Lalu kaki-kaki ini dipadu dengan pengereman yang juga cukup mumpuni. Di depan disc brake ganda dengan kalipernya fix, jadi disc brake-nya floating, kalipernya dari Jejuan, jadi ini juga salah satu subsidiary dari Brembo yang di Cina ya. Dia kalipernya masing-masing 4-pot dan sepasang kiri dan kanan, dan dia juga sudah ABS depan dan belakang. Dan pengeremannya ini bisa disetel juga ABS-nya untuk kondisi jalanan maupun untuk adventure. Jadi bisa dinonaktifkan dengan riding modes. Oke, kita lihat sekarang fitur apa aja yang ada di motor ini dan bisa dilihat melalui speedometernya yang sudah besar ini. Dia layarnya digital, full TFT, dan ini adalah tampilan siang. Kalau malam jadi hitam karena ada sensornya di sini. Dan ada apa saja di sini? Ada speedometer, ada tachometer, ada posisi gigi. Ini ada fuel meter ya, bensinnya. Lalu ada jam, ada suhu ruang, dan ini adalah riding mode-nya. Nanti kita lihat cara mengubahnya seperti apa. Lalu ada berbagai indikator di sini, ada traction control, ada engine check, ada oil check, ada ABS, dan ada trip meter, ada odometer. Lalu Anda juga bisa menampilkan di sini ada tire pressure monitoring system, jadi Anda bisa tahu tekanan angin depan dan belakang. Dan ini hanya bisa tampilannya kilopascal dan satu lagi bar ya, jadi PSI nggak ada. Jadi Anda harus hafalkan berapa kilopascal dan berapa barnya dengan PSI ya. Lalu ada juga MID, ini average fuel consumption, dan range dengan bensin yang tersisa saat ini dengan setengah tangki 10 liter lah ya, Anda bisa riding 203 km kira-kira. Ke average-nya saya riding berapa hari ini itu sekitar 6 liter per 100 kilo atau sekitar 116-117 lah ya. Lalu kalau kita pencet riding mode, di sini Anda bisa pilih standar, sport, rainy, dan off-road. Dengan standar ya settingan mesinnya standar, kalau sport otomatis Anda akan dapat tarikan yang lebih jambak lagi, dan traction controlnya off. Untuk rainy itu tenaganya sedikit lebih kecil dari yang standar. Lalu untuk off-road Anda akan dapat semuanya non-aktif ya. Jadi bukan semuanya, tapi lebih ke ABS yang non-aktif. Jadi semuanya mengaktifkannya pakai tombol di sini. Di kanan stang ini ada tombol mode. Lalu untuk naik turunkan pakai tombol, sebenarnya ini adalah tombol cruise control. Jadi tapi kalau untuk akses mode ini itu bisa pakai tombol ini. Dan ini hanya bisa dipindah-pindah kalau Anda berhenti. Jadi kalau lagi jalan nggak bisa ya. Jadi nggak bisa on the fly. Lalu kita lihat ada menu apa saja di motor ini. Kalau Anda pencet tombol ini yang lama, jadi tombol cruise control ini yang lama, yang atas ya, kalau tombol resetnya, itu Anda bisa akses menu. Ada apa saja menunya di sini, mulai dari time set, jadi setting time, jadi buat nyetel jam di atas. Terus Anda bisa set brightness, ini yang saya setel paling tinggi. Kalau auto, Anda kalau malam jadi hitam seperti ini. Kalau siang balik jadi putih, seperti yang tadi ya. Terus ada TPMS info, ya elah. Ulang ya, salah pencet lagi. Dia aneh emang nih. Lalu ada TPMS info, ini tire pressure monitoring system. Nah, Anda bisa lihat depan dan belakang itu semuanya aktif.
Dan unitnya Anda bisa ganti dari bar dan KPA, jadi nggak ada PSI-nya ya. Terus kita lihat ada bahasa, Anda bisa ganti-ganti bahasa. Ada unit set, Anda bisa pilih antara Matrix sama Imperial ya. Lalu ada koneksi dengan WiFi. Jadi ini ada aplikasi Morbidelli yang Anda bisa koneksikan ke motor ini. Anda juga dapat cruise control, mengaktifkannya dengan menggeser seperti ini. Lalu Anda bisa set, dan kalau ngerem mau balik ke speednya tinggal pencet reset. Dan ini bisa diaktifkan di 60 km per jam ke atas. Jadi kira-kira itu semua tadi paketnya yang Anda dapat kalau Anda beli motor ini dengan harga 300 jutaan kecil tadi itu ya. Tapi belum semua, karena ini ada beberapa aksesori. Jadi dengan paket itu tadi, harga standar itu Anda dapat apa aja ya, otomatis semuanya. Windshield, termasuk handguard ini. Terus Anda juga dapat crash bar yang di depan ini, itu juga sudah termasuk dalam paketnya. Lalu ada behel belakang ini yang bisa jadi bracket untuk top box. Tapi paket boxnya itu dijual terpisah. Jadi box ini panniers kiri kanan, berikut bracketnya, dan top box ini itu 10 juta. Lalu di sini ternyata juga sudah dipasang aksesori lampu, lampu tembak 2 pasang di bawah ini. Lalu juga ada GPS sistem berikut dengan dashcam depan dan belakang, dan bisa dipantau di sini. Jadi ini ada tambahan. Jadi Anda bisa di dealernya itu ditawarkan biasanya. Oke, sekarang kita coba dengarkan suaranya. Suaranya masih ya knalpotnya standar ya. Jadi dia konfigurasinya 21 dari depan, nanti kolektornya di belakang sini. Jadi sebenarnya pipanya panjang sebelah ya, yang depan sama yang belakang ini panjangan silinder belakang, karena dia kolektornya di depan sini, dan ada catalytic converter menuju muffler yang besar ini. Knalpotnya sih standar, nggak terlalu besar suaranya. Wing, wing, wing. Nggak sabar kita coba ini. Sebentar, saya pakai riding gear dulu ya. Ya, impresi awal Morbidelli T1002 VX ini khas gaya motor adventure ya. Dia posisi ridingnya commanding, tinggi banget. Dia punya tangki yang juga tinggi banget, kayak punuk onta. Terus stangnya riser tinggi banget juga, dan dia agak jauh dari rider. Jadi posisi ridernya itu jadi agak menunduk ke depan. Kalau Anda tidak setinggi saya, pasti jauh nih untuk mencapai stang yang lebar dan tinggi ini ya. Tinggi banget stangnya, harus diakui. Dan joknya lebar dan empuk, wajar ya, sebuah motor adventure. Suspensi juga empuk banget. Jadi buat jalan jauh, motor ini pasti mantap sekali. Jadi walaupun motor ini secara bobot ya, di atas kertas berat sekali ya, sayangnya memang tidak ada data mengenai berapa bobot dari motor ini di speknya dia. Tapi motor ini sudah pasti di atas 200 kilo. Buat dipindah-pindah di parkiran itu suatu hal yang menantang, dan memang bobotnya berat. Tapi asiknya ya, motor ini punya radius putar yang tidak terlalu lebar. Jadi buat putar balik seperti ini, wah enak banget tuh, lihat. Saya masih bisa masukin motornya di jalur yang paling kanan, paling dekat sama putaran balik. Jadi nggak perlu melebar sampai luar banget. Itu buat lock to locknya ini motor enak banget. Dan buat nyelip-nyelip di kemacetan ya, kalau Anda nggak pakai panniers belakang, itu akan lebih enak lagi. Karena di belakang nggak ada panniers, jadi Anda bisa lebih leluasa nyelip-nyelip ke kanan ke kiri seperti ini. Tapi kalau ada panniers belakangnya agak-agak ingat aja, karena posisi panniersnya sedikit lebih lebar dari ujung stang yang paling luar. Dan stangnya itu
dia udah dilengkapi dengan handguard, dan handguardnya itu kalau kita lihat ya, dia bagian ujungnya ini agak keluar dikit gitu dari stang, jadi nggak lurus ke depan. Jadi agak hati-hati aja kalau lagi nyelip-nyelip, takut kena spion motor lain. Untungnya motor ini walaupun 1000 cc knalpotnya adem, jadi yang Anda dengar cuman wiu 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 gitu aja. Dan jujur ini saya selama di Jakarta saya hanya pakai mode standar karena lebih dari cukup tenaganya. Kita nggak sempat nyobain lama motor ini, jadi saya nggak sempat mengukur akselerasinya, tapi akselerasinya wow, enak banget. Coba kita lihat dikit ya. Wow. Jadi dia enaknya memang di RPM antara 2000 sampai 5000. Kalau udah agak atas memang tenaganya sedikit, tarikannya ya sedikit hambar jadinya. Tapi kalau dari bawah apalagi kalau Anda pindah ke mode sport ya. Tapi kalau buat dalam kota sih saya sarankan pakai standarnya udah cukup. Tuh, di atas 6000 udah mulai gantung. Seru sih, seru. Motor ini seru banget dan enteng rasanya. Kalau udah di atas motor ini Anda akan lupa kalau bobotnya lebih dari 200 kilo. Mantap ya. Dan asiknya lagi, motor ini punya pengendalian yang cukup baik. Jadi ban Michelin ini memang enak, gigit banget. Kecuali kalau Anda cukup agresif yang bener-bener beloknya yang sangat tajam ya, banking banget gitu, agak-agak hati-hati aja. Karena bound dan rebound dan dampingnya memang kayaknya harus di setel ulang ya. Tapi untuk berkendara santai cukup gitu ya, mantap. Nah, yang agak saya rasain ini nih, kalau untuk kecepatan di bawah 40-50 sih agak lumayan. Tapi begitu kecepatannya agak tinggi, jujur si stang ini berasa agak ceter ya. Jadi berasa getarannya sampai di setang. Dan kalau Anda lepas tangan di atas 60-70 km per jam akan berpotensi stangnya begini, agak-agak goyang. Jadi ya untuk kecepatan tinggi Anda lebih baik menggenggam stang dengan erat-erat. Tapi selebihnya motor ini cukup moderat buat dipakai riding harian di Jakarta sekalipun, yang macet-macet sekalipun. Dia panasnya, sayangnya di sini tidak ada indikator temperatur ya. Jadi kalau kita lihat di atas ini cuman ada average, ada range, ada salah satunya adalah tire pressure monitoring system (TPMS). Jadi kalau bannya agak kempes Anda tahu, tapi Anda nggak bisa tahu suhu mesin ya, hanya suhu ruang saja. Suhu mesinnya buat jalan macet-macet sekalipun yo, berhenti lama, menurut saya masih cukup moderat lah. Yang Anda rasakan memang berasanya di bagian dalam paha, terutama yang dekat-dekat betis ya. Itu sepertinya angin dari radiator itu diarahkan ke sana, sehingga kalau Anda tempelin ke bagian dalam tangki itu, paha Anda akan merasa panasnya. Tapi secara keseluruhan anginnya tidak menyiksa badan, jadi anginnya benar-benar ke bawah gitu. Cuman di bagian bodinya aja berasa agak hangat dikit. Selebihnya motor ini enak buat dipakai santai, enak banget. Buat riding agresif pun lumayan lah ya. Asal ingat aja tadi, buat kecepatan tinggi jangan terlalu sering lepas setang. Kalau cuman pegang tangan satu aja, motor ini masih handleable, enak buat dikuasai ya. Tapi karena sekarang kita di Jakarta dan lagi lumayan padat nih di jalan ini, kita harus inget-inget bahwa motornya ada panniers di belakang sehingga nggak bisa terlalu banyak nyelip-nyelip. Nah ini seperti ini nih, kalau kita masukin
Takutnya yang belakang nggak nyampe, bro. Apalagi ada orang di sebelah kiri. Kita coba ya. Oke, masuk. Mobil mau kemana sih? Tadi kayaknya ngesen kanan. Dia mau lurus. Karena depan macet, kita belok kiri aja. Oke. Jadi secara distribusi bobot motor ini cukup ideal menurut saya, karena dia tidak terlalu tinggi sebenarnya center gravity-nya. Jadi dia body roll-nya juga buat dibanting-banting motor ini masih enak loh. Padahal dengan tangki yang selebar dan sebesar ini gambot banget. Stangnya juga tinggi dan lebar. Justru stang yang tinggi dan lebar ini cukup membantu saya mengontrol motor, sehingga motornya jadi berasa enteng gitu ya. Buat jalan 5 km per jam seperti ini kayaknya nggak usah terlalu sering turun kaki ya. Motor masih bisa dihandle dengan baik. Keren. Oh, suspensinya enak. Ketemu polisi tidur juga enak. Jadi buat touring sih harusnya enak ini motor ya. Sayang kita nggak bisa bawa jauh-jauh kali ini. Hanya bisa beberapa hari ya bercengkrama. Luar biasa, mantap. Nah, kalau Anda belok seperti tadi itu, dengan kondisi jalan yang agak bergelombang tadi ya, berasa agak cetar dikit di bagian depan. Jadi berasanya ger gitu. Sementara kalau ketemu jalannya mulus seperti ini, enak sekali. Ketemu polisi tidur seperti ini juga ya nggak ada artinya lah buat dia. Soalnya bantingannya antep banget ya. Jadi kalau kita kasih full loading, dia akan seperti growl ya, ruk gitu. Enak buat main-main ya. Jadi motor ini pasti cocok buat touring luar kota. Mantap ya. Mau Trans Jawa, mau Trans Borneo, mau Trans Sulawesi, siap aja terus. Nah, sekarang kita coba kalau dia kita ajak ke jalan yang kurang enak kayak. Nah, coba nih. Kita mau cari jalan yang kurang bagus. Apakah suspensinya masih enak buat sedikit-sedikit light off-road. Ya, di sekitar kantor sayangnya nggak terlalu banyak jalan yang jelek, tapi di sini ada jalan yang kurang bagus. Kita coba ya. Oh, dibuat berdiri gini enak sekali motornya. Apalagi kalau Anda setinggi saya ya. Ini buat handle stangnya tuh jadi terasa tinggi, nggak terlalu pendek. Jadi Anda nggak usah terlalu nunduk. Anda bisa berdiri banget ini. Apalagi kalau Anda nggak setinggi saya, dibuat berdiri gini sih jauh lebih enak lagi. Jadi posisi stangnya itu agak-agak tinggi ya. Mungkin kalau Anda nggak setinggi saya bisa di atas pinggang. Enak banget. Wah, buat handle motor seperti ini. Untungnya dia punya setelan di semua tuasnya, handle rem sama handle kopling itu punya setelan. Jadi bisa nyesuaiin dengan remasan jari Anda. Jadi enak banget buat handle motor ini hanya dengan 1 atau 2 jari. Motornya enak banget, suspensinya juga empuk. Jadi motornya berasa terkontrol jelas banget gitu ya. Anda bisa akses tuas rem, rem depan, pedal rem belakang di kaki kanan. Itu juga posisinya kayaknya semuanya pas gitu loh. Enak. Dan di sepatu Anda itu di footpacknya itu ada karet. Jadi kalau Anda pakai sepatu Keds, enaknya karetnya tetap terpasang ya, jadi berasanya lebih empuk. Nah, kalau Anda pakai sepatu adventure lewat jalan-jalan yang agak-agak basah,
karetnya bisa dicopot dan itu gerigi, jadi dia bisa lebih nancep ke sepatu adventure Anda. Enak banget. Dibuat main-main seperti ini enak juga motornya. Buat jalan pelan 10-15 km per jam. Ini enak banget loh handle motornya. Sepertinya enak buat main-main ya. Oke, kita terusin. Buat jalan pelan seperti ini sambil berdiri, motornya tuh masih enak buat mengontrolnya ya. Terus ketemu speed bump seperti ini hampir nggak berasa. seru. Apalagi kalau Anda beli panniers di belakang ya sama top box ini, walaupun dia tidak yang paling besar, tapi harganya cukup reasonable, 10 juta saja untuk paketnya. Jadi ya untuk sebuah motor adventure 1000 cc sih harga segitu cukup reasonable ya. Dan ini nggak capek dia. Nah, kalau Anda mungkin nggak setinggi saya, karena di depan ini agak jauh, sehingga mungkin nanti agak pegel di pergelangan tangan yang bagian luar nih. Tapi basically motor ini gampang sekali dikontrolnya. Suspensinya lembut, stangnya nggak terlalu berat, dan radius putarnya juga nggak terlalu lebar. Jadi sepertinya apa yang saya inginkan tuh dapat dengan mudah mengontrol motor ini gitu ya. Dan sepertinya motor ini punya titik center gravity yang nggak terlalu tinggi ini. Jadi walaupun motornya jangkung ya, motor onta, tapi dia nggak terasa berat banget gitu ya buat dinaikin. Cukup menyenangkan motornya. Tapi ya itu, begitu ketemu ini, lihat semuanya getar ya di depan ya. Spion getar, stang getar. Jadi peredaman di depan kayak getarannya langsung terasa ke stang. Mungkin itu yang bikin agak-agak berasa di pergelangan tangan. Selebihnya bodi Anda relax, joknya empuk. Buat jalan jauh harusnya motor ini sangat mumpuni. Dan tenaganya loh, ya deket banget dia bisa muter balik. Hebat motor ini ya. Miss gear. Itu sayangnya dia masih belum ada quick shift. Jadi Anda tetap harus pakai old school way ya. Kopling sama persneleng harus harmonis. Ya, jadi itu hasil impresi kami terhadap Morbidelli T1002 VX ini. Motornya enak, suspensinya empuk, dan dia ternyata box yang standarnya ini tidak terlalu lebar. Tidak seperti waktu itu yang kita pakai box kita yang di kantor ya, itu lebar banget, tebel. Tapi ya otomatis karena ada knalpot di sebelah kanan ini, box yang sebelah kanan memang tidak sebesar yang sebelah kiri. Jadi bracketnya agak beda tuh ya, karena ada knalpot di sebelah kanan. Top boxnya juga nggak terlalu besar, dia hanya muat satu helm. Nggak bisa dua helm sekaligus. Kalau Anda mau pakai top box yang muat dua helm sekaligus, kayaknya harus ganti. Dan boxnya maupun maniersnya juga udah gayanya adventure banget ya. Tapi kalau Anda lebih suka yang soft case, ya why not, bisa ganti yang lain. Jadi nggak usah beli yang ini, beli yang ada di aftermarket sekarang. Dan dia sudah ada crash bar, jadi cukup aman. Dan Anda juga dapat engine guard di bawah itu. Jadi itu besi ya, jadi bukan plastik atau bukan fiber. Jadi bisa benar-benar melindungi mesin. Lalu Anda juga dapat riding mode 4, jadi Anda bisa pilih-pilih mau pakai riding mode yang mana. Dan bannya juga enak, sudah pakai Michelin. Sayangnya memang suspensinya ya so-so lah. Dan yang kita nggak suka, dia ternyata stangnya agak cetar di depan. Terutama kalau Anda lepas stang, kecepatannya agak tinggi, itu berasa gitu ya. Ya, handling
enak. Jadi walaupun motor ini besar dan berat ya, tapi buat handlingnya cukup lincah dan dia ternyata radius putarnya nggak terlalu lebar. Itu yang cukup penting karena motor ini walaupun besar, begitu dipakai manuver yang nggak terlalu lebar, dia masih nurut-nurut aja. Dia layarnya besar di depan, kami suka banget, tapi ada beberapa tampilan yang angkanya kecil. Jadi kalau Anda sudah masuk usia 40, 50 mungkin naik motor ini, yang bagian bawah itu kalau lagi konsen ke depan terus tiba-tiba lihat speedo, pengen lihat sudah berapa nih trip meternya. Nah, itu agak-agak kecil ya tulisannya. Mungkin kalau dibikin lebih gede lagi, itu akan lebih menarik. Ya, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jadi kita akan bikinkan motor-motor lain dari Morbidelli karena ada satu motor adventure lagi yang 250 cc. Kayaknya itu juga menarik, harganya katanya sih 70 jutaan ya. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita akan buatkan video lagi. Kalau Anda tertarik silahkan tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih yang sudah subscribe ke Autorider dan juga follow semua sosial media kami di @autorider.com, baik itu di X, di Instagram, di TikTok maupun di Facebook. Sampai jumpa di video-video kami yang lain. Dadah!